Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Saputra dari kelas HES 4A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pegadaian syariah dan pasar modal syariah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pegadaian syariah. Nah, jadi teman-teman, apa sih itu pegadaian syariah atau apa sih itu gadai syariah? Jadi, gadai syariah itu merupakan akad atau perjanjian utang piutang dengan memberikan barang jaminan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, di dalam gadai syariah kita mengenal istilah rahan, atau di dalam ekonomi syariah kita mengenal istilah rahan. Nah, apa itu rahan? Rahan berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tetap, kekal, atau juga jaminan. Oleh sebab itu, gadai syariah juga disebut dengan istilah rahan karena terdapat jaminan di dalamnya. Nah, teman-teman, mengapa sih gadai syariah itu diperbolehkan? Nah, mengapa gadai syariah diperbolehkan? Karena adanya keterangan di dalam Al-Quran yang memperbolehkan transaksi utang piutang dengan menggunakan barang jaminan. Nah, dalilnya berada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, "Dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau menunaikan utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Baqarah ayat 283. Nah, dengan berbekalkan ayat tersebut, maka pegadaian syariah diperkuat lagi oleh MUI melalui Dewan Syariah Nasional atau bisa disebut juga DSN yang mengeluarkan fatwa terkait gadai syariah. Nah, jadi ada dua fatwa terkait gadai syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI mengenai gadai syariah, yaitu yang pertama ada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang rahan atau tentang gadai, dan juga ada fatwa DSN nomor 26 DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang rahan emas atau tentang gadai emas. Nah, berikutnya yaitu apa saja sih akad yang ada di gadai syariah? Nah, jadi di dalam gadai syariah itu juga terdapat beberapa akad. Yaitu yang pertama ada akad qardul hasan. Nah, teman-teman, ketika kita membutuhkan budget atau membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif, maka teman-teman akan dikenalkan pada akad qardul hasan. Nah, akad qardul hasan ini bisa dibilang dengan peminjaman atau rahin. Akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang atau marhun oleh pihak pegadaian atau murtahin. Nah, ketentuan dari akad qardul hasan ini yaitu barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan cara dijual. Juga ada ketentuan yang kedua, yaitu pihak pegadaian hanya membebankan biaya administrasi kepada peminjam. Jadi biaya administrasi itu hanya dibebankan kepada peminjam. Nah, yang kedua ada akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini akan dikenakan kepada rahin yang meminjam untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha ataupun membeli peralatan atau mesin untuk berdagang. Jadi
fokus dari akad mudharabah itu kepada peminjam yang akan melakukan usaha. Jadi yang memerlukan modal usaha yang untuk keperluan produktif, nah itu akan menggunakan akad mudharabah. Nah, ketentuan dari akad mudharabah sendiri yaitu barang jaminan berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian memperoleh keuntungan setelah diberikan pinjaman. Kemudian dari akad mudharabah ini akan diberikan keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Nah, berikutnya yang ketiga ada ba'i muqayyadah. Akad ketiga merupakan akad ba'i muqayyadah. Hampir sama dengan akad mudharabah, yakni peminjaman untuk tujuan produktif. Hanya saja pada akad ba'i muqayyadah, peminjaman atau rahim biasanya bisa memilih untuk menggunakan akad selain akad tabarru, yakni akad jual beli. Nah, yang keempat itu ada akad ijarah. Seperti yang kita ketahui bersama, akad gadai syariah terakhir pada akad ijarah, rahin atau peminjam menitipkan barang jaminannya atau marhun di tempat yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman atau murtahin. Nah, berikutnya kita masuk kepada rukun gadai syariah. Nah, kalau kita bertanya-tanya apa saja sih rukun gadai syariah? Nah, ketika kita sudah mengetahui apa saja akad-akad yang ada di dalam gadai syariah, tentunya kita juga harus mengetahui apa saja rukun yang ada di dalam gadai syariah. Nah, yang pertama itu marhun. Nah, apa itu marhun? Marhun itu adalah barang yang akan kita gadaikan. Jadi, ketika kita ada barang yang akan digadaikan, maka itu disebut dengan marhun. Berikutnya yang kedua yaitu marhun bihi. Nah, apa itu marhun bihi? Marhun bihi itu kita mempunyai utang. Nah, yang ketiga yaitu sigot atau ijab kabul. Yang keempat yaitu rahin. Nah, rahin ini adalah peminjam uang atau orang yang akan memberi gadai gitu. Yang berikutnya yaitu murtahin. Nah, murtahin ini adalah si pemberi pinjaman atau si penerima gadai. Nah, berikutnya adalah apa perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Nah, ketika kita bertanya apa sih perbedaan dari gadai syariah dan gadai konvensional? Nah, pada dasarnya perbedaan keduanya terletak pada akad atau perjanjian yang digunakan. Nah, perbedaan akad tersebut membawa pada perbedaan cara memperoleh keuntungan dari pihak pegadaian. Nah, dari biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan pada gadai syariah, sedangkan gadai konvensional menerapkan bunga yang akan meninggi seiring semakin besar jumlah yang dipinjam serta semakin lamanya masa peminjaman. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena akad tabaru yang ditetapkan dalam gadai syariah bersumber dari ketetapan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi. Berbeda dengan gadai konvensional yang tidak mempertimbangkan hal yang dilarang atau dianjurkan dalam Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit pembahasan dari pegadaian syariah. Kemudian kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu pasar modal syariah. Nah, apa itu pasar modal syariah? Teman-teman, jika kita bertanya apa itu pasar modal syariah, maka pasar modal syariah itu merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal tersebut. Nah, berikutnya, apa sih peran dari pasar modal syariah itu sendiri? Nah, pasar modal syariah itu memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Nah, yang kedua itu sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Berikutnya, apa sih bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal yang umum? Nah, jadi perbedaannya yaitu pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus dari pasar modal syariah bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, berikutnya, apa saja sih kegiatan yang ada di pasar modal syariah? Nah,
Pada dasarnya, kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek, saham atau sukuk, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi, manipulasi yang ada di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Nah, jadi itu dia penjelasan dari pasar modal syariah, dan juga tadi sudah sempat dibahas pegadaian syariah. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.